Pemirsa, pelaksanaan KTT G20 di Indonesia menjadi ajang promosi kepada dunia bahwa Indonesia kaya akan budaya, adat istiadat, dan kuliner. Indonesia menjadi sorotan dunia selepas perhelatan akbar konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang sukses terselenggara di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 lalu. 17 pemimpin negara anggota G20 yang hadir banyak memuji Indonesia sebagai tuan rumah. Tidak hanya itu saja, keindahan alam Pulau Dewata dan keramah tamahan warga Indonesia juga menjadi daya tarik dan membuat para delegasi yang hadir di KTT G20 merasa nyaman. Dalam acara gala dinner, para tamu diberi suguhan penampilan tarian dari berbagai daerah sambil menikmati hidangan khas Indonesia. Untuk mendukung KTT G20, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, memberikan dukungan berupa program khusus bagi pasangan para kepala negara yang hadir. Hal ini tentunya sebagai ajang promosi kepada dunia untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. We are truly proud at this defining moment. Presidensi G20 di Bali sudah berakhir, tetapi pandemi belum berakhir. Mampukah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia bangkit kembali? Dan seperti apa pengembangan pariwisata yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan? Nah, saatnya saya memenuhi janji yang saya sampaikan di awal saat buka program ini. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sosok yang punya peran luar biasa di balik kesuksesan KTT G20. Pasti punya banyak cerita yang belum kita dengar dari berbagai pemberitaan. Sudah hadir di studio BTV, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Saya sapa. Wah, setelah mendatangkan Bang Sandi, saya berasa, wah saya harusnya pakai baju begini nih. Ini apa bajunya? Ini untuk menghormati Pak Primus, karena Pak Primus dari Pak Primus Flores itu adalah pemimpin redaksi Investor. Betul, sahabat saya, dan saya waktu janji mengunjungi BTV yang baru ini dengan tampilan baru. Saya akan kebetulan juga menjadi destinasi super prioritas. Super prioritas, ada 5 ya? Ada 5 super prioritas. Ada 5, dan saya ingin sebetulnya terima kasih atas undangan ini. Tapi untuk KTT G20 sebetulnya sosok utama yang berhasil menyelenggarakan G20 itu Pak Jokowi, dan beliaulah yang memberikan arahan kepada kita. Saya ini maunya undang Pak Jokowi. Saya ini pion kecil di antara begitu banyak struktur. Ada Pak Menko Luhut, ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Retno, ada Pak Gubernur BI, Pak Peri, itu yang pimpinan-pimpinan kita, ada Menteri Seknek Prof Pratikno. Kita semoga didengarkan, bisa datang Pak Jokowi bicara mengenai kesuksesan KTT G20, tapi di hadapan saya ada Bang Sandi, bisa mau bicara mengenai, karena Bang Sandi itu sebutkan, kita punya lebih dari 7 triliun ya kemarin ya di Bali, kemudian ada 33.000 angkatan kerja atau daya serap ya, lapangan kerja baru. Itu kan momentum. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya untuk menjaga jangan sampai momentum kepercayaan. Logika orang awam kan, kepala negara saya saja datang ke Bali, gimana saya? Artinya kan butuh pengamanan lebih, tapi berarti Bali sangat aman, Indonesia sangat aman. Bagaimana menjaga kepercayaan ini supaya berdampak jangka panjang? Mas Andi sudah punya. Jadi KTT G20 ini betul-betul strategis dan ini bersejarah. KTT G20 membawa suatu nuansa baru, dan ini saya dengar sendiri dari Presiden Biden. Dia menyampaikan bahwa Indonesia bukan hanya kaya sumber daya alam, memiliki keindahan pemandangan, memiliki keramah tamahan masyarakat, tapi yang paling penting dia ucapkan sebelum dia berangkat untuk naik di Air Force One itu, bahwa Indonesia punya kepemimpinan, leadership ya, yang bisa menginspirasi. Sehingga akhirnya G20 ini menjadi bukan hanya
ajang suksesnya penyelenggaraan, tapi juga bagaimana substansi G20 yang dituangkan dalam deklarasi ini bisa menjadi sebuah pemicu lembaran baru di tengah suasana global yang penuh ketidakpastian, penuh volatility, penuh ketidakjelasan, juga kompleksitas pasca pandemi, ada tentunya geopolitik isu, ada kegelapan, kesuraman ekonomi, tapi Indonesia ini betul-betul menjadi secercah cahaya, titik terang. Kita bangga sekali mendengar narasi itu ya. Saya merinding sekali. Saya betul-betul terharu melihat bagaimana Indonesia ini sekarang dipandang sebagai bangsa yang besar, dipandang sebagai bangsa yang mampu memimpin negara-negara adidaya itu. Bang Sandi bisa dapat feel-nya karena Bang Sandi itu menjadi pendamping Pak ya? Boleh Presiden juga Biden. Dipanggil Pak Biden juga boleh. Presiden Biden ya. Jadi Bang Sandi ini menemani Presiden Biden saat kedatangan sampai ke kepulangan. Nah, bisa cerita ada nggak kira-kira Presiden, kalau kami kan masyarakat tahu melihat penampilan Presiden Biden ya di dalam setiap acara formal pemberitaan dari Amerika dan berbagai media. Jadi mungkin ada nggak cerita yang pertama yang unik, saya tuh tentunya ekspektasinya karena beliau lanjut usia, sosoknya seperti apa itu saya pikir kira-kira begini. Ternyata saya salah. Beliau sangat energik. Beliau terlihat segar waktu datang dan pulang, dan beliau ini menunjukkan bahwa beliau ini fit, dan dia ingat waktu dia berjumpa saya menyampaikan beberapa hal tentang tentunya saya ini penting sekali posisinya. Kenapa? Karena begitu dia datang dia harus mendengar sesuatu yang membuat dia bahagia. Ya. Dan waktu dia mendarat ini, waktu dia mendarat itu kan hari Minggu malam. Selasanya ini dia baru bisa menangkan pemilu sela. Ada beberapa daerah yang dia menangkan gitu, yang mestinya semuanya hilang dari Partai Demokrat. Nah, saya ucapkan selamat. Dan saya ucapkan selamat juga tentang ekonominya. Dan ada satu videonya yang viral sekali yang dia sambil makan es krim menceritakan tentang ekonomi Amerika. Dia senang sekali dan dia ternyata Sandi Uno tahu nih. Dia pikir wah ini yang menyambut nih cukup update dengan keadaan di sana, dan itu yang saya tangkap. Dan selama berkegiatan di sana dia rileks sekali. Dia sempat berjalan di pantai Nusa Dua. Dan yang menarik dia sampaikan kepada saya sebetulnya pengen lebih lama di sini. Saya kerasan, dia bilang. Dan ini negara indah sekali, dan kamu tuh beruntung tinggal di Indonesia, terutama di Bali. Dan dia menyampaikan keinginannya untuk berkunjung kembali, berkunjung kembali, tinggal lebih lama lagi. Dan dia sebetulnya nggak kepengen pulang, dia bilang, tapi karena ada tugas, ada KTT APEC, dia harus meninggalkan Bali. Jadi ini membuat saya yang bertugas untuk menemani Presiden Biden juga merasa kerja keras kita untuk membuat dia nyaman itu berhasil gitu. Dan bukan itu aja, ternyata dia setujui sebuah mekanisme transisi energi yang nilainya di atas 300 triliun. Dia mendukung deklarasi, dia juga memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden atas kepemimpinan. Dia juga memberikan suatu dukungan kepada investasi banyak dunia usaha Amerika ke Indonesia. Dan menurut saya ini suatu momen yang sangat bersejarah, membanggakan, dan ini harus kita kawal momentumnya dengan capaian-capaian selanjutnya. Bagaimana kita kawal event-event selanjutnya itu jangan sampai putus, sehingga kebangkitan dari pariwisata dan ekonomi kita, terutama penciptaan lapangan kerja. Karena Bali ini dan sektor pariwisata ini kehilangan lebih dari 1 juta lapangan kerja saat pandemi kemarin. Nah, itu bahagia sekali mendengarnya. Ternyata ada cerita di balik itu dengan narasi yang sangat positif didengarkan dan disampaikan langsung kepada Bang Sandi. Kalau kami kan lihatnya itu kan pengawalan sangat ketat, ya nggak?
pengawalannya sangat ketat kan? Super ketat. Super ketat. Nah, Bang Sandi sendiri untuk menghadapi, memang diizinkan untuk berada di radius dekat karena memang sudah ada. Karena saya mewakili Bapak Presiden, tugas negara saya mendapatkan clearance untuk dekat dengan beliau. Tapi itu harus melewati beberapa screening juga ya? Screening. Dan kalau masuk ke hotelnya itu, ini ada 4-5 screen yang harus saya lewati. Itu setiap kali mau ketemu harus 4-5 Iya, screen. harus seperti itu, dan itu mereka membawa pasukan pengamanannya sendiri, 50 mobil yang dia bawa, dan ini kayak pindah rumah gitu loh, ada 8 pesawat yang dia datang. Tapi ini berkah buat kita karena ekonomi jadinya bergerak, dan target kita penciptaan 1,1 juta lapangan kerja ini tercapai. Salah satunya terpicu suksesnya substansi dan penyelenggaraan G20. Wow, sukses. Dan ada 2 Sri Kandi kita nih yang hebat. Betul, Bu Menteri Retno Luar Negeri dan ya. Bu Sri Mulyani ini, mereka berdua dengan persahabatan 43 tahun ini yang juga membawa begitu banyak dampak yang positif ya. Dan lobby kalau perempuan yang lobby itu kayaknya jago ya, jago gitu loh. Kita dapat semua beberapa negara yang dapat semua tadinya. karena ekspektasinya itu nggak pernah setinggi itu karena dengan keadaan geopolitik seperti sekarang ini, orang nggak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap G20. Tapi ternyata begitu Indonesia bisa menggolkan deklarasi ini betul-betul dapat acungan jempol. Yang mau Bang Sandi bilang kepada kami adalah bahwa yang kami lihat di layar tampak semua rapi sekali, ada Leaders Declaration, semua tampak lancar, ada orang-orang yang bekerja sangat ekstra keras untuk bisa mewujudkan semua itu. Bang Sandi menyebutkan tadi beberapa nama. Berarti koordinasi antar seperti dengan Bu Menlu, dengan menteri-menteri lain itu rutin sekali atau sangat rutin. Khusus untuk G20 ini rapat dipimpin Pak Menko Luhut, Pak Menko Erlangga. Kalau di beberapa bidang lain Pak Menteri Sekretaris Negara juga turun. Hampir semua kementerian lembaga diberikan tugas dan semuanya berperan. Dan semua diberikan masing-masing mungkin KPI ya, Key Performance Indicators. Ya. Jadi kita harus, saya juga ditugaskan untuk spouse program karena ibu-ibu negara dan ada juga satu bapak negara itu harus dilayani juga. Jadi kita ditugasi, saya juga ditugasi di media center bagaimana narasi tunggal Recover Together, Recover Stronger, terus bagaimana kita 3 pilar ini, digitalisasi, kesehatan dan juga sustainability ini juga dijaga. Bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang sukses. Ini betul-betul tugas yang persiapannya panjang dan begitu hasilnya di luar ekspektasi dan sangat luar biasa. Kami merasa bangga. Saya lihat Pak Luhut sampai menitikkan air mata dan dia peluk saya waktu itu, dia bilang we did it together. Jadi semuanya ini memang di bawah orkestrasi Bapak Presiden. Beliau memberi arahan dan kita mengeksekusi, dan beruntung juga banyak unsung heroes yang mungkin nggak terdengar masyarakat Bali juga yang ikut berjuang untuk memastikan cuacanya bersahabat. Oh, iya, betul. Kalau hujan malam itu bisa biar. Tapi ternyata. Bicara soal malam itu, artinya ada event di gala dinner di GWK ya. Saya mau tanya banyak soal itu Bang Sandi karena itu indah sekali. Kan bisa aja yang nonton di layar kaca itu kayak wow. Apalagi yang hadir secara langsung atau apalagi ada di balik itu. Salah satunya Bang Sandi. Itu satu. Yang kedua, tadi mungkin pesan dari Bang Sandi adalah berarti kami itu harus bilang terima kasih kepada semua pihak ya. Karena semua itu adalah hasil kerja semua pihak. Ya, betul terima ya, Bang Sandi, kasih ya? Dan kami juga mohon maaf kepada masyarakat yang mungkin sempat terganggu perjalanannya, persiapannya. Karena G20 ini pasti ada ketidaknyamanan, hajatan bersama ya, Mas Andi, bersama dan mungkin ada yang secara tidak sengaja kami dalam mempersiapkan ini mungkin memprioritaskan sesuatu dan akhirnya sampai misalnya lalu lintas terganggu atau bandara sempat ditutup beberapa jam kalau ada mendaratnya kepala negara atau berangkatnya kepala negara. Ini tentunya kita berterima kasih kepada masyarakat, kepada seluruh pihak yang terlibat, tapi juga kita seandainya ada suatu
tentunya rasa yang tidak nyaman selama berlangsungnya G20 kami mohon maaf. Rasa tidak nyaman itu sebagai bentuk kontribusi kami mungkin Bang Sandi. Ya, kita jeda dulu. Saya mau tanya banyak soal tadi, cerita keindahan yang terjadi di GWK, tidak hanya secara visual, tapi katanya makanannya enak-enak semua. Mungkin Bang Sandi juga bisa cerita itu ya. Sesaat lagi di Obrolan Malam.